Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan memaparkan materi tentang kawasan teknologi pembelajaran. Saya Rizka Faradila dengan akhiran Stanbook 070. Saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Penggunaan teknologi pun harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku agar dapat berproses dengan mudah. Cara pandang tersebut melandasi langkah gerak teknologi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Nabila M. Rusin dengan akhiran Stanbook A401220076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 5 bidang gerapan dari teknologi pembelajaran, yaitu kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, penilaian, dan evaluasi. Keenam hal ini merupakan kawasan yang domain dari bidang teknologi pembelajaran. Dari keenam kawasan teknologi pembelajaran di atas, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain di sini mempunyai 4 bagian. Yang pertama, desain sistem pembelajaran. Yang kedua, desain pesan, dan yang ketiga, strategi pembelajaran, dan yang keempat, karakteristik peserta didik. Baiklah, kita lanjut kepada kawasan teknologi pembelajaran yang kedua, yaitu kawasan pengembangan. Pada kawasan pengembangan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Pada kawasan pemanfaatan terdapat juga 4 bagian, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan pelembagaan. Lanjut ke kawasan pengolahan. Pada kawasan pengolahan juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengolahan proyek, yang kedua pengolahan sumber, dan yang ketiga pengolahan sistem penyampaian, dan yang keempat, pengolahan informasi. Lanjut ke kawasan penilaian. Pada kawasan penilaian itu hanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis masalah, dan yang kedua, pengukuran acuan patokan, dan yang ketiga, penilaian formatif dan sumatif. Lanjut ke kawasan yang terakhir yaitu kawasan evaluasi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ristinia Putri dengan NIM A401220064. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kawasan teknologi pembelajaran. Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergik. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Fungsi kawasan teknologi pembelajaran. Roland L. Jacob 1988 mengusulkan adanya suatu kawasan teknologi kinerja manusia terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen sistem
kinerja manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Subkomponen pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan, sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja, serta umpan. Baik, perkenalkan, nama saya Ikhwatil Mukminah dengan stambuk A40122063. Baik, materi yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi teknologi pembelajaran. Teknologi informasi yang merupakan bahan pokok dari e-learning itu sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu yang pertama, infrastruktur, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, kebijakan, yang keempat, finansial, dan yang kelima, konten dan aplikasi. Terima kasih.